Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, satu kesempatan lagi Tuhan masih anugerahkan bagi kita untuk boleh datang kepada Tuhan. Dan terlebih khusus di bulan Maret ini kita akan diingatkan akan kembali di dalam minggu-minggu Prapaskah akan apa yang Tuhan Yesus sudah buat di dalam kehidupan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kebesaran kesetiaannya di dalam kehidupan kita, maka mari kita datang kepadanya dengan penuh syukur. Kita memuji Tuhan, besar setiamu. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya.
Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebesaran kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau selalu mengasihi kami, menyertai kami ya Tuhan. Dan tidak ada satupun yang terlewatkan dari pandangan mata-Mu apapun yang ada di muka bumi ini dan termasuk juga di dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami ini adalah manusia berdosa ya Tuhan. Setiap hari kami menjengkelkan akan sesama kami manusia dan juga Engkau ya Tuhan. Dari sikap hidup kami, dari cara berpikir kami, tutur kata kami, dan terlebih sikap hidup kami tidak mencerminkan sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Maka pada kesempatan ini ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon pengampunan-Mu. Sekiranya Engkau Tuhan berbelas kasihan bagi kami, untuk melayakkan kami untuk datang kepadamu membawa puji-pujian kami. Dan terlebih-lebih nanti juga ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Maka sekiranya Engkau Tuhan tolong kami ya Tuhan, berikanlah kami hati seperti hamba ya Tuhan, yang mau tunduk di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah menganugerahkan kami anugerah keselamatan itu. Dan itu tidak bisa diberikan oleh siapapun, hanya kami dapatkan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus mengimani Engkau, mempercayai Engkau seumur hidup kami, dan Engkau yang menguatkan kami untuk semakin hari kami boleh bertumbuh di dalam kepercayaan kami kepadamu ya Tuhan. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami mau terus memuji Tuhan, dan Tuhan tolong kami, biarlah hati kami, pikiran kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka mari kita sama-sama datang kepadanya menghadap tata suci Allah. Kita memuji Tuhan tata sucinya. Berdiri di
Selamat siang. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai dengan 23. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau satu kesandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersama-sama berseru kepadamu. Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu. Urapilah hamba-Mu, kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan boleh menjadi jelas buat kami. Urapi kami semua yang mendengar, supaya kami boleh mendapatkan berkat dari firman-Mu, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus memimpin semuanya. Tutup hamba-Mu di belakang salib-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pagi ini kita akan membahas satu topik. Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Ini yang dikatakan oleh Petrus kepada Yesus. Saya tertarik untuk berbicara dengan Petrus. Mari kita bertanya kepada Petrus, mengapa engkau berani menegur Tuhan dengan teguran yang amat keras lagi? Tahukah kamu, Petrus, bahwa teguran yang kamu lontarkan, kamu telah menganggap Tuhan berada di bawahmu. Engkau, Petrus, mengatakan, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Benar, teman. Aku menegur Tuhan karena aku berpendapat tidak layak Tuhanku menerima perlakuan seperti itu. Karena Dia adalah Mesias, Juru Selamat kita. Ketika Dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang nabi. Lalu Tuhan Yesus bertanya pula, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Aku, Simon Petrus, menjawab dengan tegas, "Engkaulah Mesias. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup."
kata Tuhan kepadaku, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Hal ini mendorongku, teman, untuk menegur Tuhanku. Sungguh, saat itu aku Petrus dengan sejujurnya hendak membela Tuhanku. Karena ia adalah Mesias, juru selamat manusia. Mengapa ia harus difitnah? Mengapa ia harus ditolak dan menanggung banyak derita, lalu dibunuh? Ia juga mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Coba perhatikan, Allah Bapa yang menyatakannya padaku. Bukankah lebih jelas lagi, Allah Bapa berkenan kepadaku? Jadi bukankah aku tidak keliru membela Tuhan? Karena ia Mesias, anak Allah yang hidup. Ia berkata kepadaku, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Coba lagi lihat. Jadi bukan aku, Petrus bertanggung jawab, bukan? Tuhan akan mendirikan jemaatnya di atasku. Bukankah aku Petrus harus bertanggung jawab untuk tugas itu? Dengarkan aku sobat. Suatu kali ia memberi makan 5.000 orang dengan 2 ekor ikan dan 5 ketur roti. Ia memberi makan orang-orang yang mendengarkan khotbahnya yang amat menarik sampai mereka lupa waktu dan mendengarkan dengan begitu antusias sehingga lupa makan. Aku berkata kepadanya, Tuhan, suruh mereka pulang. Tetapi Tuhan berkata, beri mereka makan. Beri mereka makan dari mana? Kami menolak. Bahkan salah seorang dari kami, murid-muridnya, mengatakan, uang 200 dinar tidak akan cukup. Tetapi di sana ada seorang anak datang. Ia membawa 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Anak itu memberikannya kepada kami. Tuhan Yesus melihat itu. Dia berkata, bawalah kemari. Lalu ia mengucap syukur kepada Bapa. Dan sesudah itu, ia memberikan roti dan ikan itu kepada kami untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang itu dengan memotong-motongnya. Kami lakukan itu semua. Dan apa yang terjadi? Ada mujizat yang terjadi. Roti itu cukup untuk 5.000 orang laki-laki. Belum terhitung anak-anak serta orang-orang perempuan yang hadir. Semua ikut makan sampai kenyang. Bahkan ada sisanya 12 keranjang.
Bukankah ini modal besar untuk menjadikan dia pemimpin? Apakah Tuhan yang seperti ini harus ditolak dan menderita banyak sengsara, kemudian mati dibunuh? Apakah aku Petrus tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat? Tuhan Yesus, ya pemimpin yang diharap-harapkan oleh bangsa Yahudi. Aku Petrus tahu mana yang jahat, mana yang baik. Apakah aku salah? Ia mengajar dengan jelas, tidak seperti ahli Taurat. Ia sangat baik. Mengapa ia harus mati, menderita? Apa kesalahannya? Pengajarannya begitu menarik. Bukan sekedar menarik, tetapi pengajarannya adalah pengajaran hidup yang kekal. Yang tidak pernah diajarkan oleh orang-orang Farisi, orang Saduki, yang mengaku ahli Taurat, serta para imam yang berpakaian putih-putih dengan jubah yang panjang. Mereka tidak bisa menyamai akan Tuhanku. Mengapa pula para ahli Taurat, imam-imam kepala menyiksanya, bahkan sampai mati membunuhnya? Apa kesalahannya? Apa kesalahan daripada Tuhanku? Ia tidak layak menderita. Benar sobat, saat itu aku tidak mengerti mengapa Mesias harus banyak menderita dan harus mati dibunuh. Ini tidak adil, sangat sulit rasanya untuk mengerti. Aku dan teman-temanku yang menjadi murid-muridnya pun tidak mengerti. Tetapi aku yang paling berani berbicara, bahkan tanpa pengangkatan. Akulah jubir mereka. Aku melihat bagaimana ia menyembuhkan orang-orang yang buta. Mereka begitu bersuka cita dapat melihat kembali. Aku pun ikut dalam kegembiraan mereka. Mereka begitu bersuka cita. Orang kusta yang tidak memiliki harapan dan terbuang dari masyarakat ditahirkannya. Tidak seorang pun yang pernah mentahirkan orang kusta, hanya Tuhan Yesus. Apakah Tuhan seperti ini harus ditolak? Tuhanku telah berulang kali menjelaskan bahwa ia akan menderita aniaya dan akan disiksa. Itu dikatakan berulang-ulang kali. Dan dia berkata, ia akan dipermalukan dan dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan para ahli Taurat serta imam-imam. Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Suatu kali ketika kami berperahu menyeberang Danau Genesaret, tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan kapal kami ditimbus angin ribut dan gelombang besar. Laut Genesaret menjadi begitu dahsyat. Kami semua ketakutan, sedangkan dia tertidur dengan nyenyak di buritan kapal. Kapal kami diempaskan badai dan gelombang yang sangat besar. Kami berteriak membangunkannya, Tuhan, tolong! Kemudian ia bangun lalu berkata,
Mengapa kamu jadi takut dan kurang percaya? Ia berdiri dan berseru, tenanglah dan diamlah. Angin serta ombak segera tenang dan diam menurut perintah. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat. Inilah pemimpin yang dibutuhkan. Inilah pemimpin yang dinanti-nantikan. Patutkah Tuhan seperti ini ditolak, disesah, disiksa, dan mati dibunuh? Memang, ia selalu berkata, pada hari ketiga aku akan bangkit. Tetapi, benarkah begitu? Aku ragu itu. Itu sebabnya aku mengatakan itu tidak boleh terjadi. Hal itu tidak boleh terjadi. Pada saat perjamuan Paskah di rumah loteng, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada kami. Dan kami semua meminum cawan itu. Dan ia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Oh sobat, jujur sobat, aku si Petrus masih belum mengerti maksud Tuhan. Setelah perjamuan Paskah, kami bersama-sama menaikkan pujian. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah kami ke Bukit Zaitun. Lalu berkatalah Yesus kepada kami, murid-muridnya, kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Kataku kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku Petrus tidak akan tergoncang. Lalu kata Yesus kepadaku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini juga, sebelum ayam jantan berkokok, 2 kali engkau telah menyangkal aku 3 kali. Oh. Ini pelecehan bagiku. Mana mungkin aku si Petrus, si batu karang, akan bertindak sekeji itu. Maka aku menjawab dengan lebih sungguh lagi. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Kemudian teman-temanku pun berkata hal yang sama pula. Apakah aku kurang membela Tuhanku? Aku tidak pernah menyangkal Tuhanku. Aku rela mati bersama-sama dengan Tuhanku. Apakah itu salah dengan pernyataan itu? Ini tekadku. Hai sobat, aku benar-benar keliru. Aku berdosa. Aku bersalah kepada Tuhanku. Aku pengecut. Aku lari meninggalkan Dia. Ketika Dia menyerahkan diri untuk ditangkap, aku lari ketakutan. Ketika seorang budak perempuan mengenaliku,
ketika aku diam-diam mengikuti rombongan yang menangkap Yesus masuk ke rumah imam besar. Lalu perempuan kecil itu berkata, engkau juga selalu mengikuti bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Kamu ikut di dalam rombongan itu. Pada saat itu, aku berkata, tidak pernah, tidak aku tidak kenal dia. Apa katamu? Aku menyangkal kenal dengan dia. Sampai 3 kali aku menyangkal tidak kenal dia. 3 kali, sobat, aku menyangkal Tuhanku. Aku yang telah berkata, aku tidak akan menyangkal dia. Tetapi aku 3 kali sudah menyangkal dia. Ketika ayam jantan berkokok, aku melihat dia. Dan Yesus Tuhanku melihat kepadaku dengan wajah yang penuh belas kasihan. Saudara-saudara, aku sadar, aku pergi dari situ dengan sedih dan penuh penyesalan. Aku menangis. Mengapa aku menyangkal Tuhanku sampai 3 kali. Tetapi ketika ia memandang kepadaku saat ayam berkokok, ia tidak marah. Tetapi ia memandang kepadaku dengan penuh kasih. Dari wajahnya yang lembut, seakan-akan dia berkata, Petrus, aku mengasihimu. Jangan putus asa. Aku harus menanggung semua ini untuk memikul dosa-dosamu dan dosa semua orang. Setelah kebangkitannya, sebelum ia naik ke surga, di tepi pantai Tasik Tiberias, Tuhan Yesus bertanya kepadaku, hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tuhanku bertanya sampai 3 kali. Pada pertanyaan yang ketiga, hatiku sedih. Hatiku sedih sekali. Hatiku menangis. Aku menjawab dengan pedih. Engkau tahu segala sesuatu. Bahwa aku mengasihi engkau Tuhan. Sebelum ia ke surga. Ketika kami makan bersama-sama, ia melarang kami meninggalkan Yerusalem dan menyuruh kami tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Ia melanjutkan pesannya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan sampai ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Lalu, ia terangkat ke surga. Pada hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah Roh Kudus, memenuhi kami yang ada di tempat itu. Maka aku Petrus beserta ke-11 rasul itu berdiri di hadapan orang-orang yang terheran-heran melihat kami berbicara dalam bahasa mereka. Inilah cuplikan khotbah yang kusampaikan. Hei orang-orang Israel,
dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sobat, setelah aku dipenuhi Roh Kudus, barulah aku mengerti mengapa Yesus menegur aku dengan keras. Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lama aku baru mengerti mengapa Tuhan menegur aku dan berkata kepadaku, enyahlah iblis dari hadapanku. Memang aku telah dikuasai pikiranku yang bukan daripada Allah. Aku berharap Yesus adalah pemimpin Israel yang datang membebaskan kami menurut rencanaku dan orang-orang yang bersamaku. Konsep Mesias yang kupikirkan ialah Raja Israel yang membebaskan kami dari cengkeraman Romawi. Pikiran ini yang sama dengan pikiran iblis yang telah datang kepada Yesus saat mencobai Yesus untuk menawarkan dunia ini dengan cara yang amat licik. Dan Yesus mengusir iblis dengan berkata, enyahlah iblis. Saat itu aku berperan seperti iblis yang menjadi batu sandungan bagi pelayanannya. Yesus harus mengalami hinaan, ejekan, tolakan, penderitaan, siksaan sampai mati. Karena Ia menanggung dosaku, dosamu, 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 dan dosamu. Karena itu adalah rencana Allah untuk menghukum umat manusia yang berdosa. Dan semua hukuman ditanggung oleh Yesus. Agar manusia dibebaskan dari hukuman kekal. Aku mengerti. Setelah Roh Kudus memenuhi aku, Ia tidak berbuat dosa. Dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika Ia dicaci maki, Ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam. Tetapi Ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya harus ditolak. Ya harus dihina. Diejek. Direndahkan. Dan ya harus disiksa. Lalu disalibkan mati. Untuk kita semua. Jangan pernah mengatakan. Kiranya Allah mengenyahkan hal itu.
Karena Allah telah menetapkan Yesus untuk mengalami penderitaan, siksaan, bahkan sampai mati di atas kayu salib, hanya untuk menanggung dosa-dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan telah menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu telah berhenti. Biar Roh Kudus menjelaskan lebih jauh, supaya kami lebih mengerti akan firman-Mu. Tuhan, ampuni kami. Kami seringkali salah mengerti seperti Petrus. Salah mengerti. Pikirnya membela Tuhan, padahal menjadi batu sandungan. Tuhan, Engkau datang hanya untuk menebus dosa kami. Melepaskan kami dari dosa. Membebaskan kami dari segala hukuman dosa. Sehingga kami boleh mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu buat kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan pada kesempatan hari ini untuk pengumuman. Ya. Ada beberapa yang perlu disampaikan kepada sidang jemaat semuanya. Yang pertama, pada hari ini jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Ya. Amplop-amplop persepuluhan yang sudah dibagikan itu bisa dikumpulkan nanti. Terus kemudian bagi mereka yang biasanya transfer bisa lihat rekening yang tercantum di layar ini. Kemudian yang kedua, sesuai keputusan rapat majelis tanggal 28 Februari 2021 yang lalu, ibadah tatap muka akan dimulai Jumat 2 April 2021 pukul 9. Ibadah tersebut adalah ibadah Jumat Agung yang disertai dengan perjamuan kudus. Kepada jemaat dapat mempersiapkan diri. Jadi dimulai pada 2 April 2021. Jadi ibadah yang berlangsung di gereja dimulai 2 April 2021 pukul 9 seperti biasanya. Nanti untuk ibadah selanjutnya pada hari Minggu akan berlangsung sama, yaitu jam 9 pagi. Jadi untuk itu jemaat yang pada bulan Maret ini sudah 1 tahun mengalami pandemi ya, mulai April ini nanti agak longgar, jadi jemaat boleh hadir dalam ibadah tersebut. Perlu diketahui bahwa ibadah yang berlangsung secara tatap muka di gereja, ibadah tersebut tetap menggunakan protokol kesehatan, di mana kita diingatkan yang pertama adalah selalu memakai masker, ya, penggunaannya harus benar, ya, masker tersebut kepada orang tua, ya, anak-anak, ya, semuanya harus menggunakan masker, ya, karena pandemi ini belum sama sekali hilang dari negeri ini. Terus kemudian yang kedua harus mencuci tangan, ya. Jadi nanti ketika hadir tidak perlu bersalaman, ya, cukup kita memberikan hormat saja. Yang ketiga adalah harus menjaga jarak, ya, sesuai aturan yang berlaku, ya. Kemudian bagi jemaat yang sakit diminta untuk tidak hadir karena itu nanti malah menimbulkan masalah yang baru bagi yang sakit, ya. Rencananya untuk ibadah pada hari Minggu yang dilaksanakan pukul 9 sampai selesai itu
nanti rekamannya akan diupload kembali pada sore harinya. Jadi jemaat yang tidak bisa hadir bisa menonton melalui YouTube pada sore hari, bisa dibuka kembali ya. Kemudian hal-hal yang lain yang berkaitan dengan ibadah akan dilihat perkembangannya bagaimana, nanti akan ada pengumuman selanjutnya ya. Demikian pengumuman dari majelis yang disampaikan kepada jemaat. Tuhan kiranya memberkati. Oleh kemurahan Tuhan, sebagai bentuk perhatian gereja, Diakonia Natal telah membagikan sembako kepada jemaat dan juga di pos PI. Mari kita terus dukung pelayanan gereja, baik melalui doa, daya, dan juga dana. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita, sekaligus juga kita akan memberikan persembahan perpuluhan kita. Saya bacakan ayat firman Tuhan di Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil memberi, mari kita memuji Tuhan, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah, oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami boleh mengumpulkan persembahan kami kepadamu. Dan kami bawa juga persepuluhan kami kepadamu.
Apa yang menjadi milik-Mu, kami kembalikan kepadamu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk berkat kemurahan-Mu. Di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah keadaan yang tidak mudah, tetapi Tuhan tetap menyertai kami, tetap memberkati kami, tetap mencukupkan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Sehingga apa yang menjadi milik-Mu kami bawa kepadamu. Biar itu boleh menjadi makanan bagi gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk itu semua. Bapa, kami tidak pernah lupa mendoakan orang tua kami, ayah ibu kami Tuhan. Mereka yang sudah berjerih lelah. Mereka dengan sekuat tenaga telah bekerja keras. Supaya kami anak-anaknya terpelihara. Keluarganya terpelihara dengan baik. Terima kasih untuk ibu yang mengelola uang itu dengan baik. Sehingga Tuhan, kami boleh sekolah, boleh kuliah, boleh belajar, boleh Tuhan hidup dengan baik. Ini semua adalah berkat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu. Peliharakan orang tua kami Tuhan. Berkati orang tua kami. Tolong Tuhan, supaya orang tua kami diberikan kesabaran. Diberikan Tuhan, hikmat Tuhan. Ketika menghadapi masalah yang tidak mudah di dalam bekerja. Terima kasih Tuhan. Berkati orang tua kami Tuhan. Kami juga bersyukur untuk anak-anak kami Tuhan. Yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami juga sudah bekerja dengan baik. Mereka membawa Tuhan akan yang milik-Mu, dikembalikannya kepadamu. Dan mereka melihara keluarganya dengan baik. Terima kasih untuk itu Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak kami. Dan anak-anak kami mengingat kami orang tuanya. Mereka menyisihkan sesuatu buat kami. Supaya kami orang tuanya tetap terpelihara. Dan bisa hidup dengan baik. Terima kasih Tuhan. Untuk anak-anak kami. Berkati usaha anak-anak kami. Supaya usaha anak-anak kami berjalan dengan baik. Berjalan dengan pertolongan Tuhan. Berikan hikmat-Mu buat anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa buat kami Tuhan. Yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk berkeluarga. Tolong Tuhan. Supaya keluarga kami dapat dibentuk dengan pertolongan Tuhan. Berkati rencana yang telah dipersiapkan. Biar Tuhan menolong. Tolong supaya kami juga dapat memiliki rumah. Yang dapat kami tempati. Untuk kami nanti bersama membangun rumah tangga. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami juga bersama-sama berdoa Tuhan. Buat kami yang saat ini. Kami pekerja. Tapi apa yang kami bawa belum mencukupi kebutuhan hidup Tuhan. Tolong Tuhan. Bawa kami kepada berkat-Mu. Bukakan jalan buat kami Tuhan. Untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Tolong supaya kami juga belajar untuk berjuang dengan keras. Supaya kami boleh berusaha untuk bisa menambah hasil. Kami serahkan semuanya di dalam tangan. Kami percaya Tuhan menolong. Tolong juga bagi kami yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Mampukan kami untuk bisa bekerja dengan baik. Tolong Tuhan, bukakan jalan. Supaya ada pekerjaan yang dapat kami masuki dan kami bisa bekerja. Tolong Tuhan, berikan hikmat kepada kami. Supaya kami boleh Tuhan berusaha
dengan yang kecil apapun juga Tuhan, supaya kami bisa mengerjakannya. Bukakan jalan buat kami Tuhan. Tolong Tuhan, kalau kami mau mencoba usaha online, berikan kemampuan untuk itu Tuhan. Tolong supaya kami bisa mendapatkan akan pesanan-pesanan. Dan kami dapat melakukannya dengan baik. Mari Tuhan berkati supaya usaha online kami bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu. Kami berdoa buat kami yang sakit. Biar Tuhan jamah, supaya kami semua Tuhan boleh bersukacita karena Tuhan. Tuhan, kami bersama-sama berdoa buat pemimpin bangsa, buat pemerintah, akan bangsa dan negara kami Indonesia. Supaya Tuhan tolong, supaya Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan staf menteri boleh menghasilkan satu persepakatan yang baik, satu pemikiran-pemikiran yang baik untuk dapat Tuhan mengambil satu keputusan untuk menggerakkan roda ekonomi dengan baik, sehingga roda ekonomi bisa berjalan dengan baik, sehingga Tuhan terbuka kesempatan-kesempatan untuk bekerja. Berkati Indonesia Tuhan. Tolong supaya Indonesia bisa menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini vaksin sudah dibagikan, tolong supaya vaksin ini boleh merata, dapat semua orang mendapatkan vaksin. Sehingga Tuhan COVID-19 dapat diatasi. Kami bersyukur untuk itu semua. Kami percaya Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, arahkan pandangan kepada Tuhan. Mari kita berdiri sebentar. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk sebentar saudara-saudara. Ada yang perlu saya perkenalkan kepada saudara. Tolong Fitri maju ke depan. Fitri ini dari STT Excelsius akan ada dengan kita untuk beberapa saat. Ya. Silakan Fitri perkenalkan diri, dari mana? Baik, shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Fitriani Sakanipa. Saya berasal dari Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Saya di sini sebagai siswa STT Excelsius. Baik, terima kasih. Ya, itu tadi Fitri yang akan ada dengan kita beberapa waktu. Baik, sekarang kita akan bersama-sama mendoakan mereka yang berulang tahun pada bulan ini. Pertama yaitu pada tanggal 5 Maret, yaitu Carolina Graciela atau yang disebut Nona. Nona anaknya
Ibu Foni dan suaminya Chai. Ya. Dan juga kita akan berdoa buat Ibu Maya Astuti yang berulang tahun pada tanggal 14 Maret. Kemudian kita juga doakan pada tanggal 17 Maret yang berulang tahun, yaitu si kecil Samuel, anak dari Bapak Agung dengan Ibu Meli. Kemudian tanggal 18 Maret kita doakan untuk David. David, kalau tidak salah David yang besar, anaknya Pak Agus ya. Dan juga dan saudari Veronica Pama. Saudari Veronica Pama ini adalah istri dari Claudius. Dan kemudian pada tanggal 22 Maret, Ibu Heni dan Bapak Troy. Bapak Troy sekarang sedang ada di Bandung. Dan kemudian tanggal 25 Maret yang berulang tahun yaitu Ibu Lani. Kita akan bersama-sama mendoakan mereka. Tolong Pak Jul, tolong kita doakan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendoakan untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun pada bulan Maret tahun ini. Tuhan, terima kasih pada kesempatan hari ini kami boleh mengingat kasih setia Tuhan yang luar biasa untuk anak-anak-Mu yang hari ini berulang tahun, yang bulan ini berulang tahun. Kami tahu Tuhan, setahun ini kami mengalami pandemi. Anak-anak-Mu yang berulang tahun hari ini mengingat betapa Tuhan memelihara dengan cara yang ajaib. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami menyerahkan anak kami Carolina Gracilia Tuhan, atau Nona, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kekuatan yang baru, menjamah supaya anak ini boleh mengalami pertumbuhan, perkembangan dengan baik. Sehingga anak ini bisa mandiri, bisa bertanggung jawab menjadi anak-Mu yang mengasihi Tuhan dengan sesungguhnya. Kami menyerahkan kedua orang tuanya, kiranya Tuhan memberkati Tuhan, supaya tetap memberikan kasih-Mu dan kesabaran-Mu. Engkau menyediakan segala sesuatu supaya Nona ini boleh mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kami percaya anak ini boleh bertumbuh dengan benar di hadapan Tuhan. Kami juga menyerahkan pada kesempatan hari ini Tuhan untuk Ibu Ruth Maya Astuti. Kami menyerahkan Tuhan Ibu Agustinus ini ke dalam tangan Tuhan. Selama ini Tuhan sudah mengasihi dengan cara yang ajaib. Biar tahun ini juga kami mohon Engkau memberi kekuatan, memberikan kekuatan yang ekstra di dalam menghadapi tahun ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kesehatan rohani yang cukup Tuhan, supaya di dalam membina keluarganya, membina pekerjaannya, Tuhan memberkati. Kami mohon biarlah di dalam rumah tangganya Engkau sendiri yang mengawal, mengarahkan supaya Tuhan yang ditinggikan dalam keluarga tersebut. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami percaya Tuhan memberikan kesehatan yang baik, memberikan hikmat, pengertian, bahkan pendampingan yang dari Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan anak kami Samuel ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan anak ini Tuhan pada kesempatan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pertumbuhan yang baik. Anak ini secara iman, secara rohani boleh mengasihi Tuhan sesuai dengan Tuhan mendidiknya Tuhan. Kami menyerahkan orang tuanya yang memeliharanya, yang mengasuhnya, biarlah dengan sabar membawa anak-anak ini untuk takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau mendampingi Samuel ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk anak kami David dan Ibu Veronica Pama ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Engkau menolong Tuhan bahwa di dalam kehidupannya penuh dengan pergumulan. Kami mohon Engkau menolong untuk David supaya boleh mengalami pembimbingan yang baik dari orang tuanya, mengalami kedewasaan di dalam Tuhan, supaya anak-anak ini Tuhan boleh tumbuh dengan benar di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong supaya di dalam sekolahnya, dalam pendidikannya, anak ini supaya takut akan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk Ibu
Veronica Tuhan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan semakin dekat dengan ibu ini supaya di dalam keluarganya ada sejahtera, ada Tuhan, supaya keluarganya juga boleh tercukupi oleh karena Tuhan memeliharanya dengan cara yang ajaib. Kami mohon Tuhan, damai sejahtera Tuhan menolong keluarga ini. Kami menyerahkan juga pada kesempatan ini Tuhan untuk Bapak Troy Tuhan ke dalam tangan Tuhan, bahwa dalam pelayanannya membutuhkan pendampingan dari Tuhan. Kami mohon Tuhan tetap memberikan kekuatan supaya kasih-Nya kepada Tuhan untuk memberitakan Injil di mana Tuhan menempatkan, kiranya terjadi dalam keluarga ini. Engkau yang memeliharanya, Engkau yang mencukupi keluarganya Tuhan. Terima kasih, kami juga menyerahkan Ibu Heni ke dalam tangan Tuhan, supaya Ibu Heni juga boleh bersyukur bahwa Tuhan selama ini memeliharanya, Tuhan menolongnya. Saya percaya Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang diperlukannya. Juga kesempatan hari ini Tuhan kami menyerahkan Ibu Lani ke dalam tangan Tuhan. Di usianya yang bertambah, tanggung jawabnya bertambah, kami mohon Engkau menolong. Bila kasih setia Tuhan menolong keluarga ini, menolong Ibu Lani dan anak-anaknya supaya anak-anaknya boleh takut akan Tuhan. Nama Tuhan boleh terus ada di dalam keluarga ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu ini setahun ke depan ke dalam tangan Tuhan, supaya mereka ini dipelihara oleh Tuhan, supaya anak-anak-Mu ini Tuhan boleh mengalami damai sejahtera, mengalami pembimbingan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.